Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur atas seluruh berkat dan anugerah kasih sayang Tuhan pada kami, sehingga kami bisa bangun pagi hari ini dengan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan, kiranya Kau yang memimpin, dari awal pertengahan sampai akhir, biar Tuhan yang menguasai ruangan ini juga ruangan hati kami, pikiran kami semuanya. Biarlah hanya tertuju untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Bila masih ada kuasa kegelapan yang akan mengganggu ibadah kami tolak dan kami usir di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami boleh menikmati kebersamaan kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Amin. Kita akan naikkan pujian, Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karunia-Mu yang indah setiap pagi hari, siang hari, sore hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan sekali lagi, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karunia-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Biar ada selalu ucapan syukur yang keluar dari bibir kita dan hati kita yang memuliakan Tuhan. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Bersyukur padamu, oh Yesus, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Bersyukur padamu, oh Yesus, karena pertolongan-Mu
bersyukur padamu Yesus. Bersyukur padamu oh Yesus, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu oh Yesus, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ya bumi bergoyang dan langit pun bergoncang, bukan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhan. Ya gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Amin. Tetap setia pada Tuhan. Ya, jangan sampai ya lagu ini mengingatkan saya, menyadarkan saya terus supaya kalau hujan itu saya tetap harus datang beribadah pada Tuhan. Katanya di sini kan bumi bergoncang, langit bergoyang ya. Bukan tetap setia, itu harus jadi pegangan kita. Ya, walaupun apapun mengamuk di dunia ini nanti nggak tahu kita kapan akan berakhirnya dunia ini, tapi tetap setia kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah penyelamat kita. Persiapkan diri kita untuk juga menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan pagi hari ini kita akan diberkati dari firman Tuhan yang disampaikan dari hamba Tuhan. Kita persiapkan diri kita juga untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yesus, kepadamu ku berseru. Dia Tuhan penolong dalam hidup kita. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus kita percaya dan berserah padanya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku.
Sekali lagi kita katakan, Kau Tuhan penolong di dalam hidup. Biar ini keluar dari hati kita, menyadari bahwa Yesus adalah satu-satunya yang kita harapkan. Hanya kepadamu Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu kita merenungkan lagu ini, mengingat kasih Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Hanya kepada Tuhan Yesus lah kita berseru. Apapun yang ada di dunia ini tidak bisa menyelamatkan kita, tidak bisa menjadi pegangan dalam hidup kita. Hanya Tuhan Yesus lah kita berseru. Hanya kepada Dia kita berharap. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa bertahta di dalam kehidupan setiap kami. Haleluya, haleluya. Yesus, padamu berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus di atas segalanya. Biarlah Engkau yang saja yang kami tinggikan dan diagungkan Tuhan. Biarlah Engkau yang bertata di dalam kehidupan kami, yang mengatur seluruh kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan jika kami seringkali memakai pikiran kami, kepintaran kami, pengalaman kami sebagai acuan dalam kehidupan kami berjalan. Dan Tuhan ampuni kami, biarlah kami mau berpegang kepada firman Tuhan dan selalu mengandalkan tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi kami, dan terlebih kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Urapi dia hamba-Mu ya Tuhan. Biar Kau pakai firman ini yang disampaikan boleh menguatkan dan menjadi berkat bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu, sembunyikan dia di belakang salib-Mu. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Minggu ini di sebagian gereja memperingatinya sebagai Minggu Advent terakhir, yaitu minggu di mana seluruh umat Kristen akan
merayakan Natal. Dan saya mau mengajak kita untuk melihat sebuah berita yang bersangkut paut dengan Natal atau berhubungan dengan pranatal, karena disampaikan sebelum Natal itu terjadi. Seperti biasa saya mohon dengan hormat Pak Herman untuk membantu saya. Nah, kita akan melihat sosok Maria. Nah, Bapak Ibu, di dalam bagian firman Tuhan ini, Maria disebut juga Miriam dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Arab yang artinya dikasihi. Dan menurut catatan literatur, Maria lahir antara tahun 18 sampai 20 Masehi. Artinya bahwa ketika berita tentang kelahiran Tuhan disampaikan, Maria berumur sekitar 19 sampai 21 tahun. Jadi masih sangat muda. Dan Alkitab mencatat juga bahwa ia sudah bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Dan bagian firman Tuhan ini adalah sebuah dialog antara malaikat Gabriel dengan Maria yang saya bagi dalam 3 bagian. Yaitu berita pertama dan respon Maria yang pertama. Mari kita lihat Lukas 1 ayat 26 sampai 29 terlebih dahulu. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ya, kita lihat di sini bahwa berita malaikat yaitu menyampaikan salam kepada seorang gadis di kota Nazaret yang umurnya sekitar 19 atau 20-21 tahun tadi. Nah, tetapi respon Maria disampaikan dalam ayat yang ke-29. Maria terkejut dengan perkataan itu. Atau dengan bahasa lain, Maria sangat terganggu. Dan bahkan dalam terjemahan lain dikatakan dia mengalami great trouble. Sangat terganggu karena berita malaikat itu. Karena pada masa itu kalau malaikat menampakkan diri lalu menyampaikan sesuatu itu bisa 2 kemungkinan. Bisa berita baik atau berita buruk. Bisa penghukuman atau bisa juga berkat. Sehingga Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang pagi ini kita uraikan, saya akan berusaha untuk menyampaikannya dalam realitas kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya satu peristiwa yang terjadi pada 2000 tahun yang lalu yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Lalu selanjutnya ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-32, apa berita malaikat selanjutnya setelah Maria terkejut atas salamnya itu. Ayat 30 sampai 32. Lukas pasal 1 ayat 30 sampai ayat yang ke-32. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya." Nah, kita lihat di sini, karena Maria terkejut mendengar berita malaikat yang pertama, malaikat melanjutkan dan menjelaskannya. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia, engkau beroleh karis, engkau beroleh kemurahan. Di dalam ayat yang ke-31 dan ke-32 ini seolah-olah ada kontras.
Sesungguhnya sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Padahal dalam ayat yang ke-27 tadi dikatakan bahwa dia sudah bertunangan dengan Yusuf dari keturunan Daud. Nah, kasih karunia ini seolah-olah bertentangan. Kok aku seorang gadis 20-21 tahun tiba-tiba dikatakan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tentu kasih karunia seperti apa? Tetapi malaikat sudah mengingatkan bahwa jangan takut. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita menghadapi seperti ini. Kita memperoleh kasih karunia, tapi kasih karunia yang dinyatakan Tuhan itu menurut kehendak Tuhan, belum tentu kita bisa memahaminya. Saudara yang berusaha berdagang, tiba-tiba misalnya dapat tender, order yang besar, lalu bahwa saudara mungkin bersuka cita karena hal itu tiba-tiba batal. Kita tentunya akan gelisah karena apa yang disampaikan itu seolah-olah tidak seperti yang kita harapkan. Tapi Tuhan mau menyampaikan sesuatu yang jauh lebih tinggi dari sekadar kasih karunia yang kita pahami. Nah, karena bagi Maria ini tidak mungkin ia akan mengaminkan ini karena dia sudah bertunangan. Dan bagi orang Yahudi, orang yang sudah menodai ikatan pertunangan itu akan menimbulkan persoalan besar di antara kedua belah pihak. Baik antara pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Sesungguhnya engkau beroleh kasih karunia, tetapi engkau akan mengandung. Dan berita yang kedua ini seolah-olah berbenturan. Dan seperti yang saya katakan, kadang-kadang di dalam kehidupan kita sehari-hari kita menghadapi itu. Kita sudah bersuka cita, doa kita terjawab. Tapi tiba-tiba Tuhan batalkan. Tuhan punya cara. Jangan-jangan apa yang kita dapat itu barangkali akan mencelakakan kita. Atau barangkali saudara deal-dealan dengan orang itu ternyata penipu dan penjahat. Tetapi saat kita mendengarkan itu tentu kita juga sama seperti Maria dalam kemanusiaan kita. Kita juga pasti terkejut dengan apa yang Tuhan sampaikan di sini. Lalu ayat 22, ia akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakannya kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Menarik di sini Bapak Ibu, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, kita lihat zaman sekarang ini dengan pergeseran macam-macam, orang memiliki anak tidak harus karena seorang laki-laki atau seorang perempuan. Orang bisa mengandung tanpa harus menikah dan sebagainya. Dan firman Tuhan jauh sebelumnya mengingatkan kita bahwa kita juga akan menghadapi hal-hal demikian. Kenyataan yang tidak biasa yang terjadi. Engkau akan mengandung dan melahirkan. Nah, sekarang ini orang tidak mau melakukan amanat yang Tuhan berikan kepadanya dengan berbagai alasan. Nah, kemudian firman Tuhan juga mengatakan di sini bahwa ada rencana keselamatan yang Tuhan kerjakan yang jauh lebih besar dari apa yang sudah terjadi pada Maria. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, tentu Maria yang masih sangat muda tidak memahami itu. Kerajaan yang tidak berkesudahan itu maksudnya apa? Maksudnya itu kerajaan kekal, karena di Yesaya dikatakan bahwa ia akan disebut Bapa yang kekal. Bahwa kerajaannya bukan kerajaan sekadar di dunia ini, tetapi satu kerajaan kekekalan yang menjamin setiap orang yang percaya bahwa kita akan masuk ke dalam kerajaan itu. Kita ke respon yang kedua. Ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-36. Lukas pasal 1 ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Kata Maria kepada malaikat itu,
Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi kau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Respon yang kedua dari Maria ini juga sama, masih manusiawi. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Artinya Maria mau mengatakan mustahil aku memiliki anak jikalau aku belum bersuami. Nah, berbeda dengan zaman now yang punya anak, suaminya siapa nggak tahu. Jadi saya katakan bahwa prinsip Alkitab ini sangat luar biasa. Bagaimana mungkin karena aku belum bersuami? Sangat berbeda kan? Zaman sekarang orang memiliki anak tanpa harus memiliki suami. Artinya Maria mau mengatakan bahwa mustahil. Tidak mungkin berita yang engkau sampaikan itu. Karena apa? Dia sudah bertunangan. Dan di dalam kehidupan kita menghadapi hal-hal macam ini. Seringkali kita menghadapi persoalan tertentu kita berpikir dengan pikiran kita. Bagaimana mungkin kita diperhadapkan dengan imposibilitas, ketidakmungkinan yang melingkupi pikiran kita. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan ini sebenarnya kunci dari seluruh bagian ini ada pada ayat 38 nanti di bagian akhir. Nah, tetapi firman Tuhan mau mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kita hanya terjadi apabila Roh Kudus menaungi kita. Artinya pikiran kita tidak akan mencapai hal itu. Akal kita juga terbatas. Tapi dengan kuasa Roh Kudus yang menaungi pikiran kita, persoalan yang berat, persoalan yang sangat mengganggu akan kita lewati. Dan ini terjadi pada siapa? Terjadi pada orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Karena ketika kita percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, sehingga malaikat menjamin Maria bahwa walaupun engkau belum bersuami, dan kemungkinan reaksi masyarakat terhadap hal itu akan sangat keras. Tapi Roh Kudus akan turun atasmu. Apa yang engkau hadapi tidak sendirian. Tapi ada Roh Kudus, roh yang menjadi penolong parakletos kita. Di saat kita tidak mampu menghadapi, ya saat-saat sekarang ini bagaimana mungkin kita menjalani kehidupan ini. Semua serba terbatas, semua serba sulit, semua serba sukar dan sebagainya. Tetapi Roh Kudus akan turun ke atas kita, menaungi pikiran kita sehingga pikiran kita tidak mengalami trouble, tidak mengalami masalah, tidak mengalami hal-hal yang merugikan kita. Lalu yang kedua, kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Dan ini terbukti ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Injil Matius mencatat bahwa dia bermaksud menceraikannya diam-diam. Karena Yusuf itu tulus hatinya, ingin menceraikannya secara diam-diam, menjaga nama baik Maria dan sebagainya. Tapi toh Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki yang tentu menimbulkan pergunjingan di kota Nazaret dan bahkan di kaum keluarganya. Lalu kuasa Allah yang maha tinggi yang akan menaungi dia ini kemudian mengutus malaikatnya untuk menyelesaikan keretakan hubungannya dengan Yusuf. Jadi Maria tidak mampu untuk mengatasi masalah itu karena dia di pihak yang lemah. Karena bagi orang Yahudi, perempuan itu tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki karena mereka menganut garis keturunan patrilineal. Artinya laki-laki punya otoritas. Nah, sehingga dia bermaksud menceraikannya, malaikat disuruh oleh Tuhan untuk mengatakan, jangan takut mengambil Maria.
sebagai istrimu. Karena Maria tidak bisa menjelaskan, mungkin kehabisan kata-kata. Siapa yang menyebabkan engkau mengandung? Mungkin dia menjawab bahwa ini dari Roh Kudus. Tidak masuk akal juga pada masa itu. Karena belum ada sejarahnya ada orang mengandung dari Roh Kudus. Tapi kuasa Allah ini yang akan memberikan kemampuan untuk mengatasi trouble kesukaran ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan ini juga seringkali kita tidak 1-2 kali mengalami seperti itu. Tapi kalau kuasa Allah yang menaungi kita, Tuhan juga yang sanggup memberikan jalan keluar, mengatasi persoalan-persoalan yang sangat berat yang tidak mampu kita pikul seorang diri. Lalu yang ketiga dijelaskan, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak Allah. Nah, pertanyaan Maria itu manusiawi, etis, sangat rohani dan masuk akal. Nanti kalau orang tanya, anak ini siapa? Bapaknya. Lalu malaikat sudah diberitahu bahwa anak ini akan disebut anak Allah yang maha kudus. Nah, berbeda tadi dengan keadaan kita. Kalau orang lahir tanpa nikah, wah, punya anak ditanya ini anak siapa? Masyarakat rame-rame akan memvonis bahwa anak itu anak haram. Nah, karena lahir di luar nikah, malaikat memberi jaminan kepada Maria bahwa anakmu ini bukan anak haram, tapi anak yang kudus, anak Allah. Dan ini pun sulit bagi Maria untuk menjelaskan, karena yang mendengar berita itu Maria. Orang lain tidak ikut mendengarkan, sehingga tidak ada saksi yang bisa meneguhkan Maria. Tapi Tuhan punya cara, nanti kita lihat di bagian berikutnya. Nah, kadang-kadang berbagai persoalan dalam masyarakat ini tidak mampu kita hadapi, ya, termasuk Maria tadi. Bagaimana dia menghadapi keluarga Yusuf, bagaimana pertanyaan keluarganya sendiri, bagaimana dia menjelaskan semua yang dia alami dalam dirinya. Nah, sehingga tidak berhenti di situ, kita sampai ke episode yang terakhir, berita ketiga dan respon yang ketiga. Ini merupakan intisari dari perikop yang kita baca hari ini. Ayat 37 dan 38. Lukas pasal 1 ayat 37 dan ayat yang ke-38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ayat 37 dan 38 itu sebenarnya merupakan semacam fakta, semacam ikatan perjanjian antara Tuhan dengan manusia yang diwakili oleh Maria. Dikatakan tidak, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi terjemahan literal dari bahasa Yunani, sebab tidak ada sabda Allah yang tidak mungkin. Dan menggunakan kata rema, firman di situ. Artinya rema di sini yaitu apa? Firman yang membuat kita faham. Firman yang membuat kita mengerti. Firman yang membuat kita siap menerima risiko. Makanya tidak pakai logos. Logos itu harus dipahami. Harus ada dasarnya. Tetapi malaikat menggunakan kata rema di sini. Artinya bagi Allah, firman-Nya ini, sabdanya ini tidak kita pahami sekalipun akan terjadi. Walaupun banyak resiko di hadapannya. Sebab itu dikatakan bahwa bagi Allah, sabdanya tidak ada yang mustahil. Maksudnya firman Tuhan ini tidak ada yang mustahil. Nah, bagaimana manusia dapat memahami ketidakmustahil itu? Harus menempatkan diri seperti ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ketika kita menempatkan diri sebagai hamba Tuhan, maka sabda Tuhan, rema itu bisa terjadi. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak sungguh-sungguh memahami ayat ini, maka itu akan menjadi sesuatu yang seolah-olah tidak pernah akan terjadi. Kemustahilan itu akan berjalan terus. Jadi respon Maria sangat bagus. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan.
Hamba Tuhan itu bukan berarti orang-orang yang seperti kami melayani firman Tuhan, berkhotbah dan sebagainya. Maria tidak pernah berkhotbah. Tapi dia memberikan dirinya menjadi saluran berkat. Mengorbankan harga dirinya. Beberapa bulan sebelum Tuhan Yesus lahir itu pasti dia menjadi omongan orang. Pasti dia tidak diperlakukan dengan baik di dalam masyarakat. Sebab itu dia mengungsi dulu sejenak ke Yudea, ke tempat Elizabeth, untuk menenangkan situasi pada waktu itu. Tapi karena firman itu, sabda itu menjadi rema, menjadi sesuatu yang sudah dipahami, sehingga apa? Dia pasrah, berserah sepenuhnya. Sesungguhnya aku ini hambamu, terjadilah menurut perkataanmu. Terserah Tuhan, apapun resiko yang akan saya hadapi, akan tetap saya berjalan pada jalurnya Tuhan. Padahal dia sudah tahu resikonya, pasti diputuskan oleh Yusuf. Pasti dia akan dikucilkan. Pasti dia akan dijauhi. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan Maria menyampaikan itu jauh sebelum itu diucapkan kembali oleh Tuhan Yesus ketika dia berada di Taman Getsemani. Pada saat dia sangat menderita. Kita berserah, percaya, pasrah dengan tulus hati menurut rema. Menurut firman-Mu, rema. Firman yang membuat kita paham. Saya kira kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu supaya kita paham menurut rencana Tuhan. Makanya 2 kali respon Maria, apa arti salam ini? Karena dia belum paham. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Karena dia belum paham. Sampai malaikat menjelaskan sampai tahap yang ketiga. Disitulah Maria kemudian menerima segala risiko yang dia akan hadapi. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terserah Tuhan. Mau jadi seperti apa, terserah Tuhan. Dan Alkitab mencatat juga bahwa kemudian itu berdampak pada kehidupan Maria selanjutnya. Yaitu pada bagian yang terakhir. Dampaknya, orang yang sudah memposisikan diri sebagai hamba Tuhan dan membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam dirinya, ini akan berubah. Pertama, sikapnya. Maria tidak lagi menggerutu, bersungut-sungut, mencari kambing hitam, menyesali nasibnya, tetapi malah dia mengucap syukur. Mari Lukas 1 ayat 46 sampai 48 dulu Pak Herman. 46 sampai 49, maaf. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayat yang ke-49. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Setelah firman Tuhan, sabda Tuhan itu menjadi sangat jelas, dipahami oleh Maria. Maria tidak memperdulikan lagi apa kata orang tentang saya, apa pertanyaan orang tentang kandungan saya, apa kata tetangga kiri kanan tentang sesuatu yang saya hadapi. Tapi jiwaku memuliakan Tuhan. Karena kalau dirugikan orang, apa yang terjadi? Seringkali kita dalam kemanusiaan kita tidak bersyukur. Reaksi kita marah. Reaksi kita bersungut-sungut. Kenapa harus terjadi padaku? Kenapa ini harus saya alami dan sebagainya? Maria memuliakan Tuhan. Dan dia memuliakan Tuhan apa? Lahir dari hati yang bergembira. Karena dia sudah mengaminkan firman Tuhan tadi. Saya katakan fakta, ikatan antara Tuhan dengan orang. Percaya Tuhan menjamin bahwa firman-Nya tidak ada yang mustahil. Bagaimana respon kita? Respon sebagai seorang hamba atau sebagai seorang intelektual? Saya katakan bahwa di kalangan kami, karena orang belajar semua, kadang-kadang alumni kami, berdebatnya lebih banyak daripada membicarakan firman Tuhan. Dan saudara, kalau kita mengaminkan firman Tuhan, saya boleh bersaksi ada pengalaman menarik. Bulan ini, tanggal 4 Desember yang lalu, kami merayakan Natal. Dan Ibu Lina seksi dana. Saudara boleh tanya, kami butuh 25 juta kurang dari 2 bulan.
Dari mana? Kami sudah sepakat kampus tidak usah mengeluarkan uang. Dan saya bicara ke mahasiswa, kalau kamu bekerja dengan saya, bekerja dengan iman. Pertama 9 juta, naik 17 juta, orang komplain semua. Kok berubah-ubah? Karena harga di lapangan berubah semua. Lalu kami hitung lagi, melonjak dari 20 juta. Tapi Ibu Lina seperti perkataan Maria ini ya. Tenang Pak, pasti Tuhan mencukupkan. Wah, itu selalu Ibu Lina sampaikan ke panitia. Dan Tuhan mengajari kami, itu kita share itu dana di grup. Lalu ada hari di mana tidak ada respon sama sekali. Saya WA kawan-kawan Ibu Lina dan kawan-kawan seksi dana, hari ini sepi. Tidak ada yang merespon. Lalu saya katakan, ayo kita doa. Begitu saya berdoa, habis dana masuk. Pak, saya sudah transfer sekian. Nah, Tuhan mengajari kita bahwa langkah demi langkah yang Tuhan buat bagi kita kadang-kadang tidak masuk akal. Ada yang memberi 150, 200, ini dan sebagainya, 25 juta. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tetapi kita memposisikan diri sebagai hamba Tuhan. Bukan sebagai orang yang pintar menggali dana ini dan itu. Kita mengandalkan doa, mengandalkan jaringan kerjasama yang baik satu dengan yang lain. Dan itu sangat besar kelihatan kuasanya. Nah, karena itu mungkin orang mengatakan Maria ini udah gak waras. Udah hamil, tidak tahu siapa suaminya, malah jiwaku memuliakan Tuhan. Bergembira karena kamu bergembira, bagi manusia itu nista. Itu yang dikatakan tidak mustahil bagi Tuhan, sekalipun rema itu merupakan resiko yang harus kita tanggung sebagai seorang hamba Tuhan. Tadi saya katakan bahwa hamba Tuhan ini bukan semata-mata orang yang mendengar suara Tuhan, menyampaikan nubuat, menyampaikan penglihatan, berkhotbah dan sebagainya. Maria hamba Tuhan memberikan dirinya untuk dipakai untuk mewujudkan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tidak pernah berkhotbah, tetapi dia memegang kuat firman Tuhan. Jangan cari kambing hitam sungut-sungut atau menyalahkan Tuhan kalau kita sedang dalam masalah ya. Atau ada orang bilang, itu saya ditipu, dasar brengsek begini. Kan kecenderungan kita. Nah, tapi ada yang kalau mengatakan, wah saya kehilangan ini. Jiwaku memuliakan Tuhan. Gak waras kamu, ya kan? Kalau di kalangan manusia. Tetapi orang yang hatinya sudah memahami firman Tuhan dan menempatkan diri, jadilah padaku menurut kehendakmu, reaksinya akan berbeda. Reaksi yang kedua, ini juga di luar dugaan Maria. Kita lihat bagaimana Elizabeth menguatkan Maria. Ayat yang ke-41 sampai dengan 45, Pak. Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat 41 sampai ayat yang ke-45. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Tuhan menggenapi janjinya bagi Maria baru beberapa bulan, 3 bulan kemudian. Karena tadi dikatakan bahwa kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, Tuhan pakai Elizabeth. Tidak seperti orang lain yang menyalahkan Maria, menyudutkan Maria. Tapi Elizabeth ini malah penuh dengan Roh Kudus, memberkati Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Di antara barangkali puluhan bahkan ratusan orang yang tidak setuju dengan sesuatu yang Tuhan perbuat dalam diri kita, Tuhan masih menyiapkan orang-orang yang akan meneguhkan kita. Orang-orang yang menguatkan kita di dalam masa-masa sulit. Dan orang-orang itu mungkin kita, saudara dan saya yang ada di ruangan ini, dibutuhkan untuk meneguhkan saudara kita yang lagi dalam trouble, kesukaran. Lalu dikatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku
diteguhkan lagi, anak yang kau lahirkan ini akan disebut anak Allah yang Maha Kudus. Belum ada satupun yang mengakui kehamilan Maria kecuali Elizabeth. Ini ibu Tuhanku. Karena apa? Roh Kudus yang menyampaikannya kepadanya. Ketika saya memutuskan untuk masuk sekolah Alkitab, apa yang terjadi? Semua keluarga saya marah. Karena saya sudah 2 kali gagal kuliah. Kamu ini orang pelin-pelan, tidak punya prinsip. Kamu cari biaya sendiri. Saya bilang, oke, gak apa-apa. Karena saya sudah tahu Tuhan memanggil saya. Dan saya tidak meminta dia biaya. Dan akhirnya terbukti bagi mereka bahwa perkataan Tuhan itu tidak mustahil. Terbukti dari semua episode kehidupan yang kita alami. Bukan yang bagus-bagus saja. Kalau yang sukacita saja, kita semua setuju dengan hal itu. Tapi Maria menghadapi masa-masa sulit. Karena itu ia mengungsi ke rumah Elizabeth. Dan pada waktu itu berjalan dari Nazaret ke pegunungan Yudea dekat Yerusalem itu bukan perjalanan yang mudah. Jalan kaki. Dan harus berada dalam rombongan. Dan hanya bisa jalan siang hari. Karena pada waktu itu juga masih ada perampokan macam-macam. Dan orang tidak berani jalan sendirian. Dan ini seorang anak gadis 20 atau 21 tahun. Harus berjalan menuju satu daerah yang asing bagi dia. Tapi justru Tuhan menuntun dia ke sana. Supaya hatinya dikuatkan. Supaya ia diteguhkan. Supaya ia semakin yakin bahwa firman Tuhan, rema yang ia terima, itu betul-betul dari Tuhan. Dan ayat 45 ini bagus. Dan berbahagialah ia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terjadi. Kalau saya boleh pakai nama saya sendiri, dan berbahagialah Domingus yang telah percaya. Sebab apa? Sebab apa yang dikatakan kepada Domingus akan terjadi. Ya, itu kita posisikan hamba Tuhan, diri kita sebagai hamba Tuhan seperti itu. Mengaminkan firman Tuhan sekalipun kita tahu resikonya berbahaya. Resikonya sulit bagi kita. Lalu yang ketiga, menyimpan firman Tuhan dalam hatinya. Lukas 2 ayat 19 dan 51. Lukas pasal 2 ayat 19 dan ayat yang ke-51. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Kemudian rema itu ditaruh di dalam kendaraan yang paling bagus, yaitu hati kita. Kalau firman ada di kepala kita dan dalam mulut kita saja, itu seringkali saya sering mengalami di sekitar saya itu apa diperdebatkan. Pas saya bertengkar karena firman Tuhan. Ini Maria tidak ada pertengkaran sama sekali. Justru dia mengaminkan firman Tuhan dalam masa-masa yang kita bilang masa gelap bagi dirinya. Tetapi hatinya bersyukur oleh karena firman itu ada dalam hatinya sampai ketika Tuhan Yesus berumur 12 tahun, dia masih berpegang pada firman Tuhan. Lalu percaya pada firman Tuhan, rema pada masa sulit ini juga dibagikan kepada orang lain. Yohanes 25 ayat yang terakhir untuk kita. Yohanes pasal 2 ayat yang ke-5. Yohanes pasal 2 ayat 25. Ayat 5. Yohanes pasal 2 ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Ayat itu juga saya mau kutip untuk sampaikan kepada jemaat. Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Karena tadi, sebab sesungguhnya sabdanya, sesungguhnya remanya, tidak ada yang mustahil. Apa yang dikatakannya, buatlah itu. Apakah itu renungan pribadi kita? Apakah ketika kita mendengar firman Tuhan? Apakah ketika kita mendapat WA dan sebagainya? Kalau itu firman Tuhan, buatlah itu. Itu disampaikan saat mereka kekurangan anggur. Saat mereka akan dipermalukan karena pesta tiba-tiba anggur habis. Tapi Maria menasihati karena pengalaman dia.
percaya pada firman Tuhan dan selalu tergenapi. Ini apa? Berapa tahun kemudian? 30 tahun kemudian Maria menyampaikan ini. Menyampaikan ini kepada orang-orang di kota Kana. Lalu orang yang menempatkan hatinya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu setia sampai akhir. Dan menurut catatan nama Maria berakhir pada Kisah Para Rasul pasal 1. Ketika mereka berdoa menantikan 10 hari turunnya Roh Kudus. Kemudian Alkitab tidak pernah mencatat lagi nama Maria. Tapi Injil mencatat bahwa dia berdiri terakhir sampai Tuhan Yesus menghembuskan napasnya. Dia menyaksikan detik itu, detik demi detik di dalam hidupnya. Dan dia setia sampai pada akhir. Dan tidak disebutkan bagaimana hari tuanya dan sebagainya. Tapi saya jamin bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Karena dia ini hamba Tuhan. Amin saudara. Kita semua hamba Tuhan. Ada yang mustahil? Yang mustahil kita. Firman Tuhan itu tidak pernah mustahil. Dan kemustahilan itu pasti selalu mengganggu kita. Tapi aku ini hamba Tuhan. Up to you. Nah, kalau kita pakai bahasa heran. Karena firman Tuhan itu bukan hoax. Nah, bukan hoax. Terjadilah padaku menurut perkataan. Amin. Ya, saya ajak jemaat, mari kita bangkit beri. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, berkali-kali ketika saya menyampaikan firman Tuhan di sini, lagu ini kita nyanyikan karena saya yakin betul bahwa firman Tuhan ini. Nah, saudara sekalian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil itu muncul pertama kali ketika malaikat menyampaikan kepada Sarah bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Sarah tidak percaya juga, berbeda dengan Maria. Dan perkataan itu keluar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapa dalam surga, kami yakin bahwa sesungguhnya firman-Mu tidak ada yang mustahil. Engkau genapi itu dalam hidup kami. Dan Engkau juga menolong kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami menempatkan diri kami sebagai hamba Tuhan. Sebab itu terjadilah pada kami menurut kehendak-Mu. Apapun yang kami kerjakan dalam kehidupan ini, apapun yang kami hadapi, terjadilah menurut kehendak-Mu. Dan Engkau menjamin firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan dulu Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita. Dan saya mengaturkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Dominus. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu
Kau sudah menyertai ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memakai, mengurapi semua hamba-Mu ya Tuhan yang sudah melayani sepanjang ibadah kami, dari permulaan sampai dengan selesainya. Bapa, kami juga menyerahkan keluarga demi keluarga, jemaat-Mu satu persatu, mungkin ada di antaranya yang terganggu kesehatannya, yang tidak bisa hadir di tempat ibadah di sini. Tuhan juga menolong, menjamah, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Ada di antara kami yang mungkin mempunyai masalah persoalan, Bapa kiranya Engkau sendiri yang membukakan jalan keluarnya. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan kota di mana kami tinggal, di kota Bandung ini, di mana pandemi COVID ya Tuhan mulai melandai. Kami bersyukur dan kami boleh tetap menjaga prokes ya Tuhan dalam ibadah di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, dan juga kami berdoa untuk pemerintah dapat mengatasi segala masalah yang terjadi, sehingga ya Tuhan kami boleh merasakan keamanan dan kesejahteraan kota di mana kami ada. Terima kasih Bapa, sebentar ya Tuhan kami akan mengakhiri ibadah. Kami menyerahkan ya Tuhan rencana ibadah Natal juga pada tanggal 26 ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memakai mengurapi anak-anak-Mu semuanya ya Tuhan, yang berusaha ya Tuhan mempersiapkan semua acaranya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan juga dana Natal masih tetap dibuka. Kiranya Engkau memberkati semua jemaat Tuhan untuk dapat berpartisipasi ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa, dan sebentar ya Tuhan, bila mana kami menyelesaikan ibadah ini, Tuhan akan menyertai kami, tibakan kami pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita di dalam Kristus Yesus. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan pujian Natal. Seorang anak telah lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang